Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami ruang kolaborasi topik 4 dengan tema Zone of Proximal Development dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kelompok 1 terdiri dari Ade Riza Rahayu, Ade Miranti Azhari, Tafsia Agustin, dan juga saya sendiri, Selvia Triana. Pertanyaan pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Yang pertama akan menyampaikan adalah Ade Riza Rahayu, kemudian dilanjutkan dengan rekan saya Ade Miranti Azhari, kemudian Tafsia Agustin, dan saya sendiri, Selvia Triana. Berikut pemaparan kelompok kami. Baiklah teman-teman, di sini saya berpandangan bahwa pembelajaran di Zone of Proximal Development atau biasa kita sebut dengan ZPD adalah sebuah pendekatan yang efektif untuk mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, di ZPD ini menawarkan kesempatan untuk membantu siswa belajar materi yang lebih kompleks dengan menggunakan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ZPD ini dapat membantu siswa mencapai potensi maksimalnya. Zona of Proximal Development atau ZPD adalah tingkat perkembangan aktual peserta didik dengan tingkat perkembangan potensial dalam memecahkan masalah secara mandiri atau bekerja sama dengan temannya. Peserta didik yang belum memahami masalah secara individu dapat bekerja sama dalam kelompok atau dengan bimbingan guru. Baiklah, menurut pandangan saya, Zone of Proximal Development atau yang lebih kita kenal dengan ZPD merupakan potensi seseorang untuk berkembang apabila perkembangannya dibantu oleh seseorang yang lebih tahu. Dalam hal ini, guru sebagai pengajar harus mencari dan mengetahui ZPD siswa untuk memberikan dukungan belajar terhadap siswa tersebut. Jika pengajaran hanya disampaikan atau tidak sesuai dengan ZPD siswa, maka siswa tidak akan mengalami proses belajar yang optimal. Baiklah, pandangan saya yaitu pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau yang kita sebut dengan ZPD itu merupakan proses pembelajaran peserta didik yang dengan bantuan seorang pendidik dan rekan sejawatnya untuk meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimal dari seorang peserta didik yang bersangkutan. Pembelajaran dengan memperhatikan ZPD ini akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan juga motivasi belajarnya. Demikianlah pemaparan kelompok kami terkait pertanyaan pertama. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik. Pemaparan akan disampaikan oleh Ade Riza Rahayu, kemudian Ade Miranti Azhari, dilanjutkan Tafsia Agustin, dan saya, Selvia Triana. Di sini saya yakin bahwa saya siap untuk mengajar dengan memperhatikan ZPD, di mana saya akan menggunakan berbagai teknik untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pengajaran yang tepat untuk tingkat perkembangan mereka. Saya akan melibatkan mereka dalam diskusi dan aktivitas yang nantinya akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai ZPD mereka. Kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik adalah pemahaman saya tentang ZPD dan menguasai cara-cara penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Saya harus lebih peka terhadap seluruh kemampuan peserta didik, baik kognitif, afektif, dan keterampilannya.
Persiapan saya dalam pembelajaran dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik, yaitu dalam menciptakan pembelajaran saya perlu memahami dan mengenali tentang kemampuan setiap peserta didik, sehingga pembelajaran yang diberikan tepat sasaran. Pada dasarnya, ZPD seorang peserta didik itu berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, saya tentunya harus siap dan harus mampu untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan ZPD masing-masing peserta didik. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau berkelompok, sehingga nantinya antar peserta didik dapat saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan juga saling membantu. Demikianlah hasil presentasi kelompok 1, ruang kolaborasi topik keempat, perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Terlebih dan terkurang kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.